Halo semua, welcome back to my channel Pohon Besar Finance. Hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang mungkin baik dari kita itu tidak kenal, tapi perusahaan ini adalah salah satu yang terbesar di bidangnya. Nama perusahaan ini adalah PT BC International Tbk. Beberapa facts tentang perusahaan ini. Seperti saya baru bilang, perusahaan ini adalah salah satu yang terbesar di Indonesia di bidang bibit hibrida, bibit hortikultura, pupuk, dan pestisida. Perusahaan ini adalah perusahaan pembenihan yang pertama di Indonesia yang didirikan di tahun 1983 oleh Charon Pukpan Group. Berarti perusahaan ini masih berafiliasi dengan Charon Pukpan Group. Dan perusahaan melakukan IPO di tahun 2007. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbasis sains, di mana 80% dari pekerjaannya itu memiliki ijazah S1. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah 3 unit pabrik untuk processing benih, 1 unit formulasi agrochemical, 5 laboratorium bioteknologi, dan 13 farm riset di Indonesia. 13 farm riset di Indonesia ini dibutuhkan karena bibit-bibit sebelum dikeluarkan ke pasar, mereka tuh harus dites di kondisi yang berbeda-beda. Contohnya jenis tanah, curah matahari, curah hujan, ketinggian, dan lain-lain. Produk-produk dari perusahaan ini yang paling terkenal adalah bibit tanaman pangan hibrida di perusahaan ini, terutama jagung. Kedua, benih tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga. Ketiga, pestisida dan pupuk. Keempat, benih home garden. Ini benih-benih yang bisa kalian pakai di halaman rumah kalian sendiri atau di pekarangan rumah kalian sendiri ya. Produk penjualan dari benih home garden ini tahun lalu meningkat amat sangat pesat oleh karena COVID ya. Dan sini kalian melihat merek yang digunakan untuk produk-produk perusahaan ini, merek cap kapal terbang. Sebelum kita lanjut lagi, apa sih sebenarnya benih hibrida dan hortikultura? Benih hibrida adalah benih hasil persilangan. Benih ini memiliki sifat-sifat unggul dari induknya. Persilangan bisa dilakukan secara alami atau secara tidak alami di laboratorium. Yang positif dari bibit hibrida adalah bibit ini seperti saya bilang memiliki sifat-sifat unggul dari induknya. Berarti contohnya hasil lebih banyak dan ketahanan penyakit yang lebih baik. Yang negatifnya, benih hibrida itu lumayan mahal dan petani harus selalu membeli benih baru setiap kali memulai penanaman baru. Hortikultura. Hortikultura sendiri berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata hortus dan culture. Hortus yang berarti kebun, dan culture yang berarti bercocok tanam. Kalau digabung, hortikultura itu berarti kira-kira berbudidaya tanaman di kebun atau halaman sendiri. Benih hortikultura yang dihasilkan BC berupa sayur dan buah-buahan, yang juga merupakan hasil dari persilangan. Apakah bibit hibrida di masa depan itu dibutuhkan? Menurut keterangan dari Sustainability Report perusahaan BC, di masa depan kebutuhan akan bibit hibrida akan semakin besar, karena 1. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2030 akan bertambah menjadi sekitar 340 juta orang dengan kebutuhan pangan sekitar 40% lebih dari sekarang. Yang kedua, global warming yang membuat perubahan iklim drastis dan serangan hama maupun penyakit tanaman semakin sering. Beberapa facts tentang jagung. Jagung adalah tanaman pangan terbesar nomor 3 di dunia setelah gandum dan padi. Selain itu, jagung dapat digunakan sebagai pakan ternak, yang merupakan penggunaan jagung terbesar di Indonesia. Selain itu, jagung bisa digunakan sebagai bahan dasar dari tepung maizena, sumber energi, dan bahan baku industri. Beberapa facts lagi tentang perusahaan BC. Perusahaan ini sudah memiliki aplikasinya sendiri. Aplikasinya ini diluncurkan di tahun 2016. Di dalam aplikasinya itu ada berita-berita terbaru tentang perusahaan BC, katalog dari produk-produknya, chatroom, tapi saya mesti bilang chatroomnya ini sayangnya agak seperti kurang terurus ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Berikutnya inspirasi sahabat petani. Di dalamnya ini banyak tutorials
Dan poin-poin berikutnya seperti belanja daring dan toko terdekat, info harga komoditi dan cuaca, sayangnya 2 poin ini saya tidak temukan di aplikasinya. Facts berikutnya, sistem pemasaran Canvasser. Sistem pemasaran Canvasser ini dimulai di tahun 2018 dengan 1 kendaraan saja. Sekarang, sistem pemasaran Canvasser ini sudah memiliki sekitar 160 kendaraan dan hanya di Pulau Jawa doang. Dengan sistem pemasaran Canvasser ini, perusahaan Busy bisa memasarkan produk-produknya secara langsung ke retail level yang paling bawah atau toko-toko pertanian. Ini mempercepat proses dari pemesanan sampai barang tiba di toko. Selain itu, sistem pemasaran Canvasser ini juga digunakan untuk melakukan marketing secara langsung dan juga untuk mengumpulkan data-data atau informasi-informasi dari lapangan. Facts berikutnya, produk-produk DBC dari segi omset untuk perusahaan dan juga market share-nya di pasar. Kalau kita lihat dari diagram pertamanya ini, bibit jagung hibrida menyumbang omset terbesar bagi perusahaan, diikuti oleh produk-produk agrochemical, berarti pupuk dan pestisida, diikuti dengan bibit-bibit hortikultura, dan yang paling kecil, bibit-bibit padi hibrida. Untuk produk jagung hibrida, itu memiliki market share sekitar 50% dari pangsa pasar nasional. Untuk bibit hortikultura, BC memiliki sekitar 26% pangsa pasar. Untuk produk pestisida, BC memiliki sekitar 9% pangsa pasar nasional. Facts berikutnya, produk-produk BC itu juga sudah diekspor ke luar negeri. Untuk sampai sekarang, produk-produk BC itu sudah diekspor ke 10 negara luar negeri. Sebagian besar di Asia Tenggara dan China, India, dan Pakistan. Fundamentalnya perusahaan ini. Perusahaan ini selalu membagikan dividen setiap tahunnya kepada para pemegang sahamnya. Berdasarkan historinya, di antara 2016 sampai 2021, jumlah dividen yang diberikan per saham itu berkisar di antara Rp33 sampai Rp100. Dividen itu adalah pembagian sebagian dari laba bersih perseroan ke pemegang saham. Payout ratio dalam persen. Payout ratio di antara 2016 sampai 2021 berkisar di antara 37% sampai paling tinggi 78,5%. Payout ratio dalam persen adalah berapa persen dari laba bersih perseroan yang diberikan kembali ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika terlalu tinggi payout ratio-nya, itu juga tidak baik, karena perusahaan akan sulit untuk mengembangkan usahanya, ya, karena sudah tidak ada modal lagi, ya. Berikutnya, total pendapatan dan pendapatan neto. Sebelum tahun 2017, total pendapatan perseroan itu selalu meningkat dengan pesat. Di tahun 2017 sampai 2019, total pendapatannya ini stagnan. Dinilai sekitar 2,3 triliun rupiah. Di tahun 2018, total pendapatan perseroan itu stagnan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun itu lemah karena kita sedang menghadapi pemilu. Total pendapatan juga stagnan karena musim kemarau yang mulainya lumayan cepat dan musim kemaraunya juga panjang. Itu mempengaruhi produksi benih dan juga pola penanaman oleh petani. Berikutnya, total pendapatan dan pendapatan neto dari perseroan. Sebelum tahun 2017, total pendapatan perseroan selalu meningkat signifikan tiap tahunnya. Di tahun 2017 sampai 2019, total pendapatan perseroan stagnan dinilai sekitar 2,3 triliun dan jatuh di tahun 2020 karena COVID. Tahun 2018, total pendapatan stagnan karena satu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun itu rendah karena kita memiliki pemilu. Kedua, musim kemarau yang panjang dan mulai cukup cepat. Hal ini mempengaruhi produksi benih dan kedua juga mempengaruhi pola tanam dari petani. Tapi
total pendapatan bisa tetap dipertahankan di nilai sekitar 2,3 triliun karena harga jagung pada saat itu cukup tinggi. Di tahun 2019, total pendapatan kembali stagnan. Satu, pertumbuhan ekonomi yang rendah di Indonesia karena harga komoditas yang rendah. Kedua, musim kemarau yang panjang. Tapi total pendapatan masih bisa dipertahankan di nilai sekitar 2,3 triliun rupiah. Yang signifikan adalah pendapatan neto yang pada tahun itu jatuh sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dikarenakan beban perseroan yang meningkat drastis di tahun ini. Di tahun 2020, total pendapatan perseroan jatuh karena COVID, dikarenakan PSBB yang membuat banyak restoran, mal-mal mesti tutup, sehingga permintaan akan ayam yang pakan ternaknya itu salah satunya berupa jagung rendah. Kedua juga program pemberian benih unggul jagung dari pemerintah ke petani itu berkurang drastis karena pemerintah butuh uangnya untuk menanggulangi COVID ya. Fundamental selanjutnya di perusahaan ini. Total common share outstanding atau jumlah total saham dari perusahaan ini tidak berubah dari tahun ke tahun. Jumlahnya sekitar 3 miliar lembar saham. Ini bagus, berarti tidak terjadi dilusi. Market capitalization atau kapitalisasi pasar di perusahaan ini sekarang bernilai 3 triliun. Paling tinggi di tahun 2016 sebesar 5,7 triliun. Oh ya, rumus market capitalization jumlah total saham dikali harga saham. Berikutnya, aset. Dari segi aset, jumlah aset di perusahaan ini selalu naik dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan jumlah liabilitas atau kewajibannya. Yang bagusnya, jumlah ekuitas juga ikut naik dari tahun ke tahun. Rumus dari ekuitas atau equity adalah jumlah aset dikurangi jumlah liabilitas. Revenue atau pendapatan total. Seperti saya bilang sebelumnya, kenaikan pendapatan total sebelum 2017 selalu signifikan. Kalau kita lihat dari 1,4 naik ke 1,9, naik lagi ke 2,3, kemudian stagnan sampai 2019, turun di 2020 karena COVID, dan tahun ini diharapkan jumlah pendapatan total naik lagi melebihi pendapatan total tahun lalu. Gross profit. Gross profit ini digunakan untuk mengukur efisiensi dari suatu perusahaan. Rumus dari gross profit ini, pendapatan total atau revenue dikurangi biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi satu barang atau jasa dan juga menjualnya. Contoh biaya-biaya variabel ini, misalnya material yang diperlukan untuk memproduksi satu barang, jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi barang itu, jumlah energi listrik, air, komisi untuk penjual, dan lain-lain. Gross margin profit berarti yang diukur dalam persen dari perusahaan ini itu selalu berada di sekitar 38%, turun di 2019 karena jumlah bebannya naik dan bisa dinaikkan lagi di tahun 2020. Di tahun-tahun berikutnya diharapkan gross margin ini bisa ditingkatkan ke level sebelum COVID atau bahkan lebih lagi. Net profit atau laba bersih. Net profit margin dari perusahaan ini selalu berada di sekitar 17,5 sampai 18% sebelum COVID, turun di 2019 karena jumlah bebannya naik, dan di 2020 bisa ditingkatkan lagi biarpun belum ke level sebelum COVID ya. Tahun-tahun berikutnya diharapkan juga net profit margin ini bisa ditingkatkan lagi ke level sebelum COVID atau bahkan lebih lagi. EPS, earning per share atau laba bersih per saham. Kita lihat naik dari tahun ke tahun, turun di 2019 karena jumlah bebannya naik, turun lagi di 2020 karena COVID, di 2021 diharapkan atau diekspektasi laba bersih per sahamnya ini naik melebihi laba bersih tahun lalu. Price earning ratio, kalau kita lihat
naik dari 2015 ke 2016, turun lagi di 2017 karena harga saham yang turun sedikit, laba bersihnya naik, turun lagi di 2018 karena harga saham yang juga turun lagi sedikit, ditambah lagi laba bersihnya naik, turun lagi di 2019 karena harga saham yang jatuh lumayan signifikan, dan juga laba bersih yang turun. Di 2020, harga saham yang hampir sama, tapi laba bersih yang lebih dikit menyebabkan PR naik sedikit. Di tahun 2021, diekspektasi PR ini masih akan jatuh karena harga diperkirakan, harga saham diperkirakan masih sama seperti tahun lalu, tapi laba bersih per sahamnya meningkat melebihi laba bersih tahun lalu. Price book value per share atau nilai buku per saham. Ini nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Rumus dari nilai buku per saham ini adalah jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Price book value atau harga saham dibagi nilai buku per saham. Nilainya sampai 2018 di atas 2, kemudian mulai 2019 sampai sekarang di bawah 2. Biasanya price book value yang dicari orang itu selalu yang di bawah 1, atau berarti sahamnya undervalued. Tapi kadang-kadang, apakah satu saham itu dibilang undervalued atau tidak itu tergantung dari banyak faktor ya. Jadi di bawah 1 itu juga kadang-kadang nggak murah karena mungkin itu benar-benar saham yang nggak ada kualitas, antara profitabilitas rendah, hutang tinggi, nggak bisa berkembang-kembang. Jadi mesti perhatikan faktor-faktornya ya. Kenapa price book value-nya itu di bawah 1. Jadi di bawah 1 juga nggak berarti itu undervalued ya. Dan biasanya perusahaan yang pertumbuhan pendapatan totalnya tinggi, atau profitabilitas tinggi, hutang rendah dan lain-lain itu dikasih atau dinilai pasar lebih tinggi ya. Seperti di sini kita lihat pertumbuhan pendapatan total kan tinggi, jadi price book value juga jauh di atas 2 ya. Terus di 2018 mulai stagnan, jadi mulai turun. 2019 pendapatan total stagnan dan keuntungan juga jatuh ya. 2020 2021 karena COVID ya semua jatuh ya, pendapatan total jatuh, laba bersih juga masih jatuh gitu ya. Jadi pasar menilai harga sahamnya ya sekarang ini seperti ini ya. Return on asset atau return on equity ya, semakin tinggi semakin bagus ya. Untuk return on equity, jika di atas 10% itu dibilangnya bagus ya. Perusahaan ini memiliki return on equity rata-rata jauh di atas 10 ya, dan jatuh mendekati 10 karena COVID, tapi masih di atas 10 ya, jadi masih good, masih baik. Debt per equity atau rasio hutang dibagi dengan ekuitas ya. Ini juga semakin rendah semakin bagus gitu ya. Di tahun 2019 sekitar debt-nya itu sekitar 27% dari ekuitas, bisa diturunkan di 2020 ke 19%. Karena manajemen melakukan pembayaran total ya, hutang jangka pendek ke bank. Ya. Conclusion, kesimpulan. Yang positif dari perusahaan ini, poin pertama, fundamental yang baik. Berarti profitabilitas lumayan tinggi, liabilitas yang rendah, dan juga aset yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan akan bibit hibrida yang seharusnya semakin meningkat karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah, dan juga perubahan iklim. Yang ketiga, manajemen yang handal. Di tahun 2020, pendapatan total turun, tapi manajemen bisa memperbaiki profitabilitas dari tahun sebelumnya. Keempat, pendapatan total dan laba bersih yang seharusnya dalam jangka menengah kembali ke level sebelum COVID jika dengan syarat COVID bisa ditangani. Kelima, dividen yang tinggi ya. Dengan pulihnya pendapatan total dan juga laba bersih ke level sebelum COVID, seharusnya dividen juga akan ikut naik. Ya. Dan kalau kita lihat
dividen tertinggi yang pernah dibayarkan adalah Rp100 per saham. Jadi kalau kalian beli saham hari ini yang harganya Rp1.000, kalian akan bisa mendapatkan dividen yield sebesar 10%. Dividen yield itu adalah besar dari dividen yang dibagikan dibagi harga saham, ya. Jadi 100 dibagi 1000, 10 ya, 0,1 kali 100 maksud saya gitu ya. Yang keenam, BC sudah masuk satu kaki di banyak pasar ekspor yang memiliki iklim mirip-mirip dengan Indonesia. Ya, jadi kemungkinan pasarnya itu harusnya besar. Poin-poin negatif dari perusahaan ini. Sudah sejak 2017, pendapatan total dari perusahaan ini antara stagnan atau turun. Oke, turun karena COVID. Jadi negatifnya pendapatan total itu tidak bisa ditingkatkan untuk bertahun-tahun, dan pertanyaannya, apakah di tahun-tahun berikutnya itu pendapatan total ini bisa ditingkatkan melebihi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang kedua yang negatifnya, payout ratio dari perusahaan ini yang kadang itu terlalu tinggi. Seperti saya bilang tadi, perusahaan ini paling tinggi membayar dividen Rp100 per saham kepada pemegang sahamnya. Dengan payout ratio sekitar 78% atau rekornya itu 78%, itu tinggi sekali ya. Pertanyaannya, apakah tidak lebih baik manajemen itu mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan supaya mereka itu memiliki lebih banyak modal untuk namanya mengembangkan usahanya. Ketiga, cuaca sebagai faktor yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan Busy. Di tahun 2018-2019, kemarau yang berkepanjangan itu mempengaruhi produksi benih dari Busy. Jadi ini poin yang negatif karena poin ini tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi kesimpulan saya buat saham ini, saya investasi di perusahaan ini dengan jumlah uang yang tidak terlalu besar, di harga Rp982 per saham. Karena satu, fundamental yang baik, terutama profitabilitas yang lumayan tinggi. Kedua, dalam jangka menengah, jika COVID mereda, pendapatan total dan laba bersih dari perusahaan ini seharusnya kembali lagi ke level sebelum COVID. Dan dengan itu saya harapkan juga dividen akan meningkat. Jika dividen meningkat ke level sebelum COVID, Rp100, dan harga saham yang saya beli Rp982, maka dividen yield yang saya peroleh itu di atas 10%, jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang ada di Indonesia. Oh ya, rumus dividen yield itu jumlah dividen per saham dibagi dengan harga saham. Yang terakhir, jika BC berhasil mengembangkan pasar ekspornya dengan lebih banyak mengekspor produk-produknya, maka pendapatan total dan laba bersih dari BC juga akan meningkat, yang akan membuat harga saham juga naik. Oke, itu alasan-alasan saya investasi di BZ. Kenapa saya investasi tidak terlalu besar di saham ini? Karena BZ masih harus membuktikan bahwa dia bisa memperoleh pendapatan total lebih dibanding tahun-tahun 2017, 18, 19, di mana pendapatan total itu stagnan. Oke, bagaimana dengan kalian? Apakah ini saham yang kalian mungkin investasi atau tidak? Tulis komen kalian di bawah. Yang terakhir, di sini saya juga sedang mencoba satu metode yang saya belajar dari manajer investasi di Jerman. Metode itu disebutnya Fair PE Ratio, di mana satu perusahaan itu dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dan pada akhirnya akan ada nilai tengahnya, dan berdasarkan nilai ini Fair PE ratio-nya itu ditentukan, dan dengan Fair PE ratio ini bisa ditentukan price target dari perusahaan ini. Berdasarkan metode ini, BZ memperoleh price target berdasarkan fair ratio sebesar Rp1.392, yang berarti ada gain potensial sebesar ya hampir 40%. Saya masih akan mencoba
metode ini selama 1 tahun dan saya akan lihat apakah metode ini bekerja bagi saya ya. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Subscribe channel saya kalau kalian suka dengan konten-konten saya. Thank you very much and see you again. Bye.